يا عين فيض الله والعرفان. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu ta'ala binasiril aziz pada tanggal 14 Juli 2017 mengenai tarbiyat anak, beliau menyampaikan di dalam khutbah beliau bahwa banyak pria dan wanita menulis kepada saya melalui surat atau bahkan berkata secara langsung pada saat mulakat bahwa kami tengah menunggu anak yang belum lahir, doakanlah baginya. Atau mereka bertanya, dengan doa apa kami mendoakan bagi anak-anak yang belum lahir? Atau doa apa yang hendaknya kami panjatkan untuk tarbiyat anak-anak kami yang telah melewati masa kanak-kanak dan memasuki masa remaja dan masa dewasa? Terkadang para orang tua meminta petunjuk bagaimana cara mendidik anak-anak mereka supaya mereka tetap kokoh di jalan yang benar. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melakukan amal-amal soleh. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian besar jemaat memikirkan hal ini dan mereka berfokus pada bagaimana caranya melakukan tarbiyat kepada anak-anak mereka. Ini adalah rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala yang luar biasa kepada kita para Ahmadi, yaitu dikarenakan kita telah mengimani Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka kita mempunyai pemikiran yang baik di dunia bagi anak-anak kita. Pada masa ini, ketika hasrat-hasrat duniawi telah meliputi setiap orang, kita tidak hanya khawatir mengenai kesejahteraan duniawi anak-anak kita, namun kita juga berjuang untuk peduli mengenai peningkatan keimanan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kita kaum muslimin dengan syarat kaum muslimin menaruh perhatian terhadap hal tersebut dan mengamalkannya, bahwa ada pedoman-pedoman yang jelas dalam Al-Quran tentang doa-doa dan cara-cara pelatihan akhlak bagi anak-anak di setiap tingkatannya, bahkan sejak mereka belum lahir ke dunia. Tanggung jawab orang tua untuk memperhatikannya. Al-Quran mengajarkan doa-doa untuk tujuan ini. Jika kita tetap terus memohon dengan doa-doa ini dan melazimkan diri dengan cara-cara ini dalam memberikan tarbiyat pada anak-anak kita, maka hal itu memungkinkan kita menghasilkan keturunan yang soleh di masa mendatang. Tidak diragukan lagi bahwa tarbiyat pada anak-anak bukanlah hal yang mudah, terutama pada masa ini, yang di setiap harinya kita menghadapi daya pikat dan daya tarik di berbagai tikungan yang diciptakan oleh syaitan untuk menggoda kita dengan berbagai macam cara. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita dengan doa-doa dan cara-cara tarbiyat, maka itu demi menyelamatkan jiwa-jiwa kita dan anak-anak kita dari serangan-serangan syaitan. Jika memang kita mau, tapi itu ialah perkara yang mengharuskan doa yang berkelanjutan, permohonan pertolongan kepada Allah Ta'ala, usaha dan upaya yang serius, dan perjuangan yang terus-menerus. Mukmin hakiki memang diharapkan dengan terikat kepada Allah Ta'ala. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dan juga anak-anaknya
dari serangan gencar syaitan, bukannya menyerah pada keputusasaan dan perasaan-perasaan negatif saat ketakutan. Hadrat Khalifah menyampaikan, telah tampak di hadapan saya beberapa hari ini contoh mengerikan pemikiran negatif ketika seorang menulis surat kepada saya sebagai berikut. Terdapat persaingan yang ketat di dunia ini dalam mengumpulkan harta benda. Pelanggaran susila giat dilakukan hingga mencapai puncaknya, sebagaimana muncul berbagai jenis obat-obatan, narkotika, dan penyalahgunaannya. Keadaan kebobrokan moral secara umum bertambah di masyarakat. Atas hal itu, saya berpikiran untuk menikah, tapi lebih baik untuk tidak mempunyai anak setelahnya. Ini pandangan pesimistik dan putus asa yang ekstrim. Hal ini sama saja dengan mengakui kekalahan dari syaitan dan menerima syaitan sebagai sumber kekuatan akhir. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak mempunyai kekuatan, na'udzubillah, untuk menyelamatkan kita dan anak-anak kita dari serangan gencar syaitan. Tak peduli betapa banyaknya jerih upaya yang telah kita lakukan dan doa yang kita panjatkan. Dengan kata lain, hal ini seperti memberikan kebebasan penuh kepada syaitan dan para pengikutnya, yang mengarah pada pemusnahan dan pembasmian keturunan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman selangkah demi selangkah. Hal ini tidak boleh terjadi. Karena itu pemikiran seperti ini sangat berbahaya dan mengecewakan. Pemikiran seperti ini tidak layak bagi para pengikut Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pemikiran seperti itu merendahkan seluruh kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Huzur menyampaikan, kita harus menggunakan kemampuan-kemampuan dan sarana-sarana kita seoptimal mungkin agar dapat ikut serta dalam revolusi yang mana untuk itu Hadrat Masih Maud alaihissalam dikirimkan ke dunia oleh Allah Ta'ala. Kita juga harus memasukkan semangat ini kepada anak keturunan kita. Kita pasti membesarkan anak-anak kita dengan tarbiyat yang baik, dan kita harus berdoa untuk tujuan-tujuan, sehingga meskipun segala kekotoran dan ketidaksenonohan tersebar di dunia ini, kita tidak akan membiarkan syaitan yang menang. Insya Allah, kita harus berusaha keras menegakkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Karena itu, tidak ada alasan untuk berkecil hati, melainkan kita harus bertindak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan Allah Ta'ala dengan tekad yang kuat. Seperti yang telah disebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mengajarkan kita doa-doa dalam Al-Quran agar dikaruniai rezeki berupa keturunan yang soleh dan berbudi luhur. Huzur melanjutkan, di suatu tempat dalam Al-Quran terdapat doa yang ia ajarkan kepada Hadrat Zakaria alaihissalam yang berbunyi, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karunikanlah hamba anak keturunan yang soleh dari Engkau. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa-doa. Surah Al-Imran ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan doa ini dan berfirman, Aku maha pendengar doa-doa. Atas hal itu kalian harus mengatakan, Ya Allah, Engkau maha pendengar doa-doa, sehingga kami berdoa kepada Engkau supaya Engkau mengabulkan doa-doa kami dan menganugerahi kami keturunan-keturunan yang suci. Jadi, saat seseorang ingin memiliki anak yang soleh, maka ia harus berdoa agar dianugerahi anak keturunan yang soleh. Selain itu, ia pun harus beramal soleh dan bertakwa, yang mana merupakan sifat dan karakter orang-orang soleh dan para nabi, agar dapat menjaga keturunan kita dari pengaruh buruk masa ini. Dan adalah penting bagi suami dan istri untuk berlaku dan beramal soleh.
Terkadang para ibu amat perhatian dalam urusan agama dan ibadah, sementara para bapaknya tidak. Terkadang pula para bapak begitu perhatian, adapun para ibunya tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan sempurna. Oleh karena itu, keinginan mempunyai keturunan yang soleh, yang terlindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang tersebar di masyarakat dan lingkungan, menuntut para pasangan suami istri pun untuk mengamalkan kesolehan-kesolehan sebelum memunculkan keinginan dalam diri dan sebelum kelahiran keturunan-keturunan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dengan keagungan, kemuliaan diri, dan anak keturunan kita. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران